Tapi makna ulama itu munfasil, jamaknya itu jamak tunggal, artinya bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam Muhammad. Pada jamaah rahimakumullah. Lan ugi ingkang sing melu midhangetaken ngrungokke apa ndelok saat kita berbicara tentang ungkapan yang pertama kita untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur, ini kita seperti mutar bola gelinding ya, wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, bahwa wujud syukur seperti apa yang ditambah oleh Allah, kenikmatan itu syukur apa yang ditambah, memiliki nilai tambah terhadap apa yang telah dilakukan. Bahwa semua nabi para rasul itu sebagai penggenap atau penyempurna, menggenapi atau menyempurnakan dari kehidupan berdunia ini. Terkait dengan unsur penciptaan yang lahir digenapi dengan unsur yang batin, yang di dalam yang bersifat imateri, material, dan yang imateri. Wa idza adzana rabbukum, sebenarnya seseorang mengatakan kalau orang itu bersyukur akan ditambah. Syukur itu perspektifnya mungkin bayangannya yang kita raba-raba itu adalah masalah makanan. Kalau kita lapang dada, kalau kita ikhlas, kan menjadi jumbuh atau menjadi abstrak. Wa ita'adzana ini kan berkaitan dengan adzan, berkaitan dengan penyeru, berkaitan dengan adanya tak muqattab, adanya tak berhadapan-hadapan, adanya tak sebagai sang penyeru, menyerukan, mengajak. Tapi Rabbukum berarti ini wilayah hak sah dan memiliki kewenangan untuk sebagai penyeru. Wa idza ta'adzana rabbukum, Rabb itu sistem bertuhan dalam kehidupan dunia. Sehingga wa idza ta'adzana rabbukum, bahwa pada saat dikatakan manakala seruan dari Tuhanmu, karena Tuhan enggak menapak di permukaan bumi, maka menggunakan hadap-hadapan, ini kan seperti Tuhan sendiri seharusnya. Maka membuat adanya khalifah rabbukum. Itulah bagian dari sebuah sistem bertuhan dalam kehidupan berdunia. Maka ditekankan dengan sebenar-benarnya lain sungguh bahwa jika kamu bersyukur, syukur itu terbuka lapang dada, menerima. Syukur itu tepatnya ya lapang dada, nyegoro, dan menerima sang penyeru, menyerukan berkaitan dengan masalah bagaimana supaya hidup di dunia ini tidak sia-sia, kehidupan yang dilakukan menjadi sebuah nilai ibadah. La azidannakum, jika demikian maka kamu akan ditambah nikmatnya, akan ditambah pemahamannya, akan ditambah anugerahnya, menjadi tidak sia-sia kehidupan yang kita jalani. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum. Jadi syukur itu berkaitan menerima keberadaan khalifatullah fil ard atau imamu mubin atau kitabum mubin atau walian mursida, atau dalam bahasa kita enaknya adalah yang hak
sah dan wenang. Itu berarti syukur itu menerima keberadaan khalifah sebagai wakil Allah atau Rasul Allah. Tidak semua, logikanya tidak semua orang disebut khalifatu fil ard. Maaf saja kan gitu kan, berbeda kan gak apa-apa. Tapi kalau kita maknai setiap orang ngaku sebagai khalifah, bubrah, mesti bubrah gitu kan. Lah mosok ben wong dolan diarani khalifah, diarani duta besar. Kayaknya karena khalifah itu maknanya wakil muwakal. Khalifah itu maknanya adalah antara yang si wakil dan yang diwakili itu berkaitan erat, berhubungan erat dalam ikatan hujah nyata, hujatu mubin. Ikatannya adalah kalau di bahasa dunianya ya jelas SK-nya sebagai tugas dan fungsi di situ. Maka siapa yang menerima ini, siapa yang bersyukur, maka ini akan ada nilai tambah. Maka digelemke nyuwun ilmu tauhid, ilmu nubuah, ilmu yang menjadikan hati nurani berfungsi. Itu kita dalam posisi satu anugerah yang luar biasa. Kita pupuk kesadaran ini. Ya, kita pupuk. Saat rasa malas, saat rasa kedunyan, kebanteran kedunyan, masih belum bisa mengendalikan diri, berarti dele syukur kelendran kan gitu. Dele syukur kelendran, tidak tenanan, malah metu, kan gitu. Itu berarti gak tenanan gitu. Kemana kan gitu. Wa in kafartum, tapi jika kamu mengingkari, yang diingkari apa toh? Yang diingkari itu adanya sang penyeru yang menyerukan untuk dapatnya bertauhid dalam kehidupan berdunia ini supaya memiliki tujuan kehidupan, maka azab yang diperoleh, azab. Maka fadzakurni adzakurkum, sapa sing eling marang ingsun, siapa yang ingat kepada akunya Tuhan. Saat dikatakan fadzakurni, ingatlah kepadaku, ingatlah, maka adzakurkum, maka ingsun Allah akan ingat kepada kamu. Ya, mengenali inani ana Allah, la ilaha illa ana, mengenali aku iki aku Allah, itu pasti ada ilmunya gitu loh. Makanya ada satu hadis bahwa ya tidak dicabutnya ulama, tidak dicabutnya ulama di antara manusia itu. Sampai manusia itu nggak membutuhkan, merasa cukup, maka ulama itu menjadi hilang dari pandangan karena harus tahu, karena merasa cukup. Apa toh? Ya itu kan, itu ditafsirkan saat dicabut, saat dimatikan. Bakti itu kan saat disembunyikan. Fatukurin adzurkurum waskuri wala takfurun. Tapi makna ulama itu munfasil, jamaknya itu jamak tunggal. Artinya bahwa ulama itu ya berkaitan dengan ilmu, bukan berkaitan dengan amal. Ulama itu berkaitan dengan namanya itu sendiri gitu loh. Ulama itu berkaitan dengan namanya, dari ilmu. Ilmu itu untuk mengetahui, mengenali hakikat sesuatu tentang
dia al-ghaib sebagai domir, sesuatu yang tersimpan di dalam dada. Ilmu itu alimul ghaibi, ilmu yang menunjukkan keberadaan dirinya Tuhan wa syahadati, sehingga supaya kita bersaksi ilmu tentang itu. Jadi bukan ulama mergo amal, bukan ulama yang berkaitan dengan masalah wacana, wawasan, bukan, tapi ulama berkaitan dengan ilmu. Karena yang diwariskan para nabi, para rasul itu adalah masalah ilmu tauhid. Ambia itu jamak, artinya bahwa Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, sampai teko Nabi Adam, kui podo persis, podo ki pada ki podo, itu sama, itu adalah yang apa yang diwariskan gitu. Kalau yang dimahami amal, ya yang kita tahu hanya dari kira-kira tafsir-tafsir ngene-ngene kan gitu. Apa sing diwarisi para nabi-nabi kuwi? Ilmu yang menjadikan hati nurani itu berfungsi mengenali keberadaan Dia yang punya nama Allah. Itu disebut sebagai, jadi ilmu ulama itu yang berhal menunjukkan Dia, oke. Sehingga zikir menjadikan hujahnya ulama itu menunjukkan keberadaan Dia yang punya nama Allah, berkata dengan ilmu. Kalau amalun itu wawasan, wacana yang gak ada dampaknya di dalam hati, panggah budrek nih, panggah mumet nih kan gitu. Ya terkadang ki piye ya wong pangapunten, wong dijak ngaji sing konteks itu do mumet. Wah jeru banget ngaji nih Pak. Ya gak enak sing muni ngono. Jeru mentoh ngono. Mbok sing penak-penak wae maca bismillah sakmene entuk ganjaran. Maca ngene di pasar entuk ganjaran. Karepe ki ngono ngretok to. Jadi ngomongnya maca arepe mangan, maca iki entuk ganjaran. Nek arepe apa mlebu jeding, maca iki entuk ganjaran. Terus bar mangan maca iki entuk ganjaran. Karepe iki mung ngono, raketang ki nek ngomong karo pegel, karo anyel, karo nangis, karo misuh. Nah, kini cangkeme iso muni bismillah di zikir kene kan padha karo masya Allah, dek kene kan iso miso masya Allah, dek kene jangkrik kan gitu. Iso kalimat masya Allah itu kalimatnya kadang diganti pengganti kata anyel. Kowe wis sinau arepe ujian mbok sinau itu setelah soalnya teko mbok garap we lali itu we lak mesti muni masya Allah ta, masya Allah, bah kok ya lali to, masya Allah jangkrik kan gitu. Jadi kan masya Allah kan jadi masya Allah wong anyel itu. Jadi kan berkaitan dengan, jadi wi diarani enteng kok apal iki ganjaran, maca Yasin ganjaran kan gitu. Ya gitu ora salah sih. Wi nek maca ayat kursi terus si maca sepisan ganjarane lipat-lipat. Apa to wujude? Kok lipat-lipat ki? Kowe muni la ilaha illallah itu nanti ganjarane lipat. Itu kuncine surga. Apa? Sinyale donya ya enek.
la ilaha kuwi tandang gawi ning akan tetapi hatinya itu tidak di dunia gitu loh. Tandang gawe ning atine ndek isbat. Tandang gawe bekerja akan tapi hatinya di Tuhan. La ilaha illallah, nyatu. La ilaha, tidak ada sesuatu pun yang diorientasikan dalam kehidupan ini sungguh-sungguh dilakukan, tapi yang ilallah yang ditetapkan dalam hati itu dia. Apa meneh? Kowe nandur gabah sitok iki lho. Dadi pirang atus sih. Kuwi kan wis lipat to, gak kepikir to. Gabah sitok mbok sebar lho. Gabah basa tukul ki maline ki saya akeh. Ya wis to, wis bukti to kuwi. Lah itu kan tondo gitu loh. Lah wong kuwi gak dilakoni bolak-balik maca ya ora tukul to gitu loh. Karena kan murka Allah bagi mereka hanya ngomong, gak iso ngelakoni, gak ngelakoni. Oke. Kembali. Kemudian maka kita syukur itu adalah membangun perilaku. Syukur membangun perilaku di dalam diri, menerima keberadaan, kebenaran al-haq min rabbik. Kita mulai menajamkan ini putarannya kan gitu ya. Syukur kita terbuka lapang dada, gimana kan mending ngono to. Tapi terbuka sing piye kan gitu. Rumah Samuel wis bener to mbiyen ben krungu bapak muni. Syukur wah terbuka, ya terbuka. Sing dibuka apa nih? Jadi dikatakan syukur sakar itu maknanya memang terbuka, memang. Tapi apa sing dibuka? Ta'adzannya itu loh. Yang dibuka itu menerima keberadaan utusan sang penyeru kebenaran bahwa hidup itu ada hakikatnya. Ditunjukkan dia yang punya nama Allah yang al-ghaib itu disebut sebagai syukuro. Nek kowe gelem syukur mula bakal di dunia sing kok lakoni ora sia-sia. Lan sira lan kamu akan menjadikan dapat zikir, dapat ingatannya hati nurani. Itu. Kemudian yang kedua sholawat. Wala yamliku ladzi yad'una min duni syafa'ah. Jadi syafaat. Ini pemahamannya kan biaya. Nek awake dhewe iki, nek kowe iki ora dituntun karo Rasul, ya kalau enggak dituntun sama Muhammad, enggak dituntun sama Isa, enggak dituntun sama Musa, enggak dituntun sama Ibrahim, enggak dituntun sama Adam, maka hidupmu tuh nerak-nerak. Di dunia itu nerak-nerak, ngawur, natap-natap, jungkel-jungkel. Iki nek di dunya kok ora dituntun karo Muhammad, gak dituntun karo Isa, gak dituntun karo Ibrahim, gak dituntun karo Daud. Saya bahasakan ini mergo pikiranmu mesti subjek. Kamu gak dituntun sama Muhammad, cahaya terbitnya Tuhan. Kamu gak dituntun sama Isa, gak mengenal tauhid. Kamu gak dituntun sama Musa, sang penggenap, pelengkap. Kamu gak dituntun sama Daud, sang pemegang kebenaran. Kamu tidak dituntun sama Sulaiman, sang pemegang keselamatan. Kamu gak dituntun sama Idris. Kamu gak mengetahui darosa, bagaimana cara membaca kehidupan. Maka hidupmu nerak-nerak, nabrak-nabrak. Gitu loh. Di pada saat
kita enggak kesadaran, kalau enggak ada kesadaran bahwa kehidupan yang kita jalani itu karena dituntun, dipandu, makanya setiap arsalna ka, setiap rasul kami utus itu adalah untuk menjadi syahidan, untuk menjadi basiron, untuk menjadi nadhiron. Makanya kan bentuknya masdar, kata dasar